semua, apa kabarnya? Wah, ada yang sehat, ada yang kurang enak badan. Semoga semua diberikan kesehatan ya. Bertemu lagi dengan saya, Indri Safitri, psikolog anak dan remaja. Kali ini kita akan kembali membahas tumbuh kembang anak usia 15 bulan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang aspek sosialisasi dan kemandirian, kali ini kita akan membahas tentang aspek bicara dan bahasa anak. Kemampuan berbicara tidak berbeda dengan perkembangan motorik yang berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Pada usia ini, kemampuan yang sudah lebih berkembang dari sebelumnya. Perkembangan kemampuan bicara terdiri dari beberapa tahap, dimulai ketika bayi berumur 6-8 minggu, diawali dengan kuing atau yang disebut dengan mendekut atau mengoceh, yaitu bayi sudah mulai mengeluarkan suara yang umumnya terdengar seperti satu huruf vokal, O, A, U. Pada usia 16 minggu, bayi akan tertawa sebagai bentuk respons terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kemudian, pada usia 6-9 bulan, bayi akan babbling atau meraban, yaitu bayi mampu memproduksi suara berupa kombinasi antara huruf vokal dan konsonan secara berulang, seperti ba, 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 ma, pa, yang belum memiliki arti khusus. Pada usia 6-11 bulan, bayi akan belajar kata larangan seperti tidak. Dan mereka akan berhenti melakukan apapun yang sedang mereka lakukan pada saat itu. Walaupun sesaat kemudian mereka akan melakukan lagi. Barulah memasuki usia 10 hingga 15 bulan, ini anak mulai mengeluarkan kata-kata pertamanya. Pada usia ini, anak mulai bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna, setidak-tidaknya kata yang biasa diucapkan sehari-hari, seperti memanggil orang tuanya. Tahukah papa mama di rumah, kalau dapat memanggil orang tua merupakan sebuah indikator dari perkembangan aspek bicara dan bahasa yang baik pada usia 15 bulan? Nah, sudah ada yang mulai sharing, ada yang bilang anaknya sudah bisa, ada yang bilang belum. Sebenarnya, seperti aspek perkembangan lainnya, kemampuan anak memanggil orang tuanya juga tidak semuanya serentak. Ada yang bisanya sedikit lebih cepat dan ada yang sedikit lebih lambat. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, anak perlu distimulasi untuk dapat memiliki kemampuan ini. Stimulasi dapat diberikan pada aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti ini. Mama? 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 Ketika anak terlihat ingin memanggil orang tuanya, baik mama ataupun papa, dan masih mengeluarkan ocehan dengan tidak jelas, orang tua dapat mencontohkan dan mengulangi serta mengartikan kembali apa yang berusaha dikatakan oleh anak, seperti yang dilakukan orang dewasa dalam video tadi. Setelah diulang, berikan anak kesempatan untuk melanjutkan kata yang disebutkan. Tidak harus sempurna, tidak apa-apa. Orang tua dapat membetulkan lagi setelah anak menjawab. Contoh lainnya, buka, dibuka, buka, oke, buka ya. Nah, bukain, ada bukain. Ini ada, iya, ada, iya. Nah, karena untuk belajar mengucapkan kata, anak membutuhkan banyak latihan. Anak perlu mendengarkan kata-kata tersebut beberapa kali dan lebih baik apabila ia dapat melihat mulut kita mengucapkan katanya agar ia dapat menirukan cara mengucapkannya. Maka dari itu, seperti yang dapat dilihat di video tadi, orang tua mengulang-ulang kata yang ingin diucapkan anak. Tujuannya agar anak lebih sering mendengar kata yang benarnya dan akan lebih mudah dalam mengikutinya. Saat sedang memperkenalkan kata, penting juga bagi orang tua untuk memberi penekanan saat mengucapkan kata-kata seperti contoh berikut. Kucing, apa dek? Kucing. Kucing. Ini apa sih? Gimana suara kucingnya dek? Kucingnya gimana suaranya? Oh meow, gitu ya. Pintar sekali ya.
Setelah itu, beri jeda sesaat setelah mengucapkan agar anak memiliki kesempatan mencoba mengulanginya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya, jadi pakai kata-kata sehari-hari bisa nggak ya? Bisa, Papa Mama. Yang penting dijaga kuantitas dan kualitasnya. Maksudnya, semakin sering orang tua paparkan dengan pelafalan yang jelas, semakin baik diserap anak. Jangan lupa untuk sesering mungkin mengajak anak bicara, dimulai dengan cara pengenalan kosakata yang digunakan sehari-hari, nama-nama anggota tubuh, pemahaman nama dan fungsi benda di sekitarnya, dan kosakata lainnya. Jadi, memberikan pemahaman bahwa setiap hal memiliki nama. Orang tua juga dapat sesering mungkin menyebut panggilan diri sendiri, seperti, "Mama suapin ya, adek mau mama gendong. Cumama gimana, Cumama?" Dengan begitu, anak akan lebih terpancing untuk mengucapkannya juga. Tidak perlu khawatir jika pada usia ini anak belum dapat mengucapkan banyak kosakata. Yang terpenting, tetap lakukan stimulasi supaya anak semakin lancar bicara. Bagusnya, mulai distimulasi dari kapan? Untuk pertanyaan ini, jawaban adalah sedini mungkin, bahkan dari anak masih di dalam kandungan. Sering-seringlah ajak bicara walaupun anak belum dapat menjawab. Bacakan dongeng, ajak bernyanyi, ceritakan kejadian sehari-hari. Jangan lupa untuk terus memberikan pujian saat anak berusaha mengucapkan agar anak terus semangat mencoba. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau belum jelas pengucapannya, bagaimana? Kadang usia 15 bulan memang belum jelas pengucapannya. Kalau masih usia ini, fokuskan dahulu pada keinginan anak agar mau bicara banyak dulu supaya kosakata dan pemahamannya juga makin banyak. Kalau memang pengucapannya belum tepat, paling kita ulangi lagi saja dengan betul agar anak terbiasa mendengar yang betul. Karena kalau kita ikut-ikutan pakai kata yang salah yang diucapkan anak, malah anak tidak belajar untuk mengucapkan dengan kata yang benar. Lalu, kalau ia berhasil mengucapkan dengan tepat, beri apresiasi seperti, "Wah, hebat ya, kamu sudah bisa bilang bola." Nah, hal ini agar membantu kepercayaan diri anak lebih meningkat. Nah, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kali ini, saya ingin mengingatkan, jika di usia 15 bulan, anak terlihat belum ada kemajuan dalam kemampuan bicara dan bahasanya, khususnya dalam memanggil orang tua seperti mama atau papa, sebaiknya segera konsultasikan dengan ahlinya, agar jika memang benar terjadi keterlambatan, bisa segera ditangani dan diberikan solusi yang tepat. Sekian dulu diskusi kita hari ini. Selamat menstimulasi. Sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya. Dah.